Ya, untuk anxiety sendiri atau kecemasan ya, kecemasan yang ini akan kita bicarakan ya, maksudnya disorder dalam arti kelainan terkait dengan kecemasan ada beberapa kategori ya. Yang pertama yang cukup ringan itu panic disorder. Apa itu panic disorder? Itu perasaan terteror yang menyerang secara tiba-tiba dan berulang kali. Ya, nah ini masih level apa namanya tidak terlalu tinggi ya, jadi hanya dia ada kecemasan beberapa kali muncul tiba-tiba dan berulang kali. Kemudian yang kedua ada generalized anxiety disorder, di mana di sini munculnya kecemasan atau kekhawatiran yang berlebih tidak realistis secara menyeluruh pada semua hal ya. Nah ini kalau generalized anxiety disorder ini pokoknya ada tantangan sedikit, dia merasa itu menjadi suatu ancaman yang mencemaskan. Ya tidak hanya ke dokter gigi, tapi dia akan melakukan apa seumpamanya harus presentasi atau dia harus pergi ke um, apa namanya di taman bermain dia naik wahana gitu ya, itu kemudian cemas semua hal gitu yang menantang dirinya itu menjadi khawatir berlebihan, itu termasuk dalam generalized anxiety disorder. Kemudian ada namanya fobia. Ya, fobia itu kecemasan atau kekhawatiran luar biasa pada suatu hal atau objek tertentu. Nah, kalau generalized anxiety disorder itu di mana ada orang yang cemas ya pada hampir semua tantangan, tapi kalau fobia itu menjadi satu hal yang sangat khusus. Ya kita bisa tahu eh, jadi tidak akan ada istilah fobia pada semuanya, itu enggak ya. Fobia itu pasti ada subjeknya ya. Jadi atau objeknya ya. Fobia terhadap apa? Fobia terhadap ruangan sempit itu kita sebut sebagai klaustrofobia. Jadi kalau dia masuk ke dalam ruangan yang sempit itu dia bisa menimbulkan gejala sampai mungkin sesak napas ya, sampai khawatir berlebihan berkeringat dan lain sebagainya, itu sudah masuk dalam fobia. Atau fobia terhadap objek tertentu, fobia terhadap hewan tertentu ya, um, kemudian fobia terhadap kondisi tertentu ya. Nah itu apa namanya khusus ya, ada pemicu khusus itu masuk ke dalam fobia yang menimbulkan kecemasan. Kemudian ada yang disebut sebagai obsessive compulsive disorder. Ya, di sini ada recurring unwanted thoughts, ideas or sensations or obsessions that make them feel driven to do something repetitively atau compulsions. Jadi OCD ya, jadi ini OCD atau obsessive compulsive disorder ini biasanya dia datang berulang-ulang ya, jadi kecemasannya ini berulang-ulang dan kemudian untuk mengkompensasi datangnya kecemasan itu dia akan melakukan apa namanya satu hal khusus yang berulang-ulang. Nah, jadi um, banyak ya ini penderita OCD ya, bisa yang berulang-ulang itu bisa berupa kata-kata ya, dia menyampaikan satu kata yang dia ulang-ulang terus. Jadi pada saat apa namanya dia cemas itu kemudian dia mengulang perkataan yang sama beberapa kali, atau mungkin ada juga tandanya dari orang OCD seperti saya tadi, dia melakukan gerakan khusus begitu dia cemas, dia gini, dia ulang lagi gini-gini lagi, diulang lagi gini-gini lagi. Nah itu adalah apa namanya tik ya, disebut tik atau gerakan yang dia lakukan berulang-ulang untuk meredakan sensasinya, obsesinya itu. Nah itu kalau kita berjumpa dengan apa namanya tipe yang seperti itu, bisa kita curiga bahwa ini masuk dalam obsessive compulsive disorder. Jadi ada dorongan yang apa namanya dia transfer, dia tahan untuk menjadi yang lain, apa namanya gerakan yang lain atau kata-kata yang lain ya, OCD. Kemudian berikutnya ada yang disebut sebagai post traumatic stress disorder atau disingkat PTSD ya. Post traumatic stress disorder. Nah, ini mental health condition that's triggered by terrifying event
ya, either experiencing it or witnessing it. Jadi PTSD itu suatu tingkat stres ya yang terjadi karena trauma. Ya, nah trauma itu bisa terjadi karena dia mengalaminya sendiri atau dia melihat. Nah, seperti yang tadi, kalau ini sangat sering untuk pasien di bidang kedokteran gigi ya, terutama kalau namanya pasien anak yang kemudian dia melihat, dia tidak mengalami sendiri pun dia semuanya dia melihat ada anak lain yang kemudian mengalami perawatan gigi yang mungkin waktunya lama, atau mungkin dia melihat darahnya, atau mungkin dia mendengar teriakannya ya. Nah, itu akan membuat dia trauma. Ya, sehingga dia akan sangat panik apabila harus ke dokter gigi atau mengalami sendiri ya. Mengalami sendiri pernah dilakukan perawatan gigi, kemudian ada komplikasi seumpamanya pencabutannya sulit, kalau itu dicabut ya, dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan PTSD ya. Nah, PTSD sendiri karena ini bisa bersifat kronis, jadi tidak tidak pada waktu rangsangan itu datang ya, maksudnya kalau setelah dia mendapatkan trauma itu disebut sebagai PTSD. Nah, tapi kalau dia akut ya, akut itu yang begitu kejadian kemudian dia langsung stres ya, mengalami satu kecemasan yang sangat tinggi, itu disebut sebagai acute stress disorder ya. Ini bentuk akut dari PTSD. Ya, ini beberapa kategori dari anxiety ya, kelainan kecemasan yang perlu kita waspadai ya. Bisa ada panic disorder yang paling ringan, general anxiety yang memang dia ada kecemasan untuk berbagai hal yang menantang dirinya, kemudian fobia yang khusus. Nah, kalau fobia dia fobia terhadap apa yang terkait dengan kedokteran gigi, ini bisa kita manage juga. Nah, OCD, PTSD, dan acute ini tentunya juga harus ada penanganan khusus. Kemudian berikutnya, apa sebenarnya dampak dari dental anxiety? Ya, gimana kalau pasien kita mengalami kecemasan? Maka pasti pasien yang kecemasannya tinggi itu tidak kooperatif. Ya, dokter akan sangat sulit untuk melakukan tindakan medis. Ya, dokter gigi apalagi ya, dokter gigi kita itu kan bekerja, kesuksesan seorang dokter gigi itu untuk melakukan perawatan sangat ditentukan juga oleh derajat kooperatif atau tidaknya seorang pasien. Ya, kita membutuhkan pasien untuk membuka mulut dalam waktu yang cukup lama. Kita membutuhkan pasien untuk salivanya itu tidak terlalu banyak, dan lain sebagainya. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan konservasi, ya, pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan endodontik, ya, obden, endo, itu sangat memerlukan pasien yang kooperatif. Yang itu akan sangat sulit kalau pasien sedang kecemasannya tinggi. Ya, kemudian pasien kurang kooperatif itu tadi bisa menyebabkan perawatan menjadi lama dan tidak menyenangkan. Ya, jadi adanya kecemasan itu menyebabkan pasien tidak kooperatif. Kalau pasien tidak kooperatif itu maka pasti perawatannya akan butuh waktu lama. Dan kalau perawatannya butuh waktu lama, pasti itu akan menimbulkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Bisa menjadi traumatik lagi, dan itu akan menambah kecemasannya dia di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, maka pada pasien yang sedang anxiety maksimal, jangan jangan langsung dipaksakan melakukan perawatan. Karena apabila dipaksakan, maka itu justru akan menambah trauma dia dan akan menambah kecemasannya dia. Kita perlu pendekatan yang lebih hati-hati ya, perlu pentahapan. Jadi saya pernah punya pasien ya, tapi ini pasien anak ya, yang itu saya pikir masuk dalam anxiety yang cukup lumayan ya, karena ya walaupun pasien anak-anak itu pada umumnya itu pasti cemas ya, tapi untuk yang kecemasan berlebih itu kita bisa tahu ya, kita bisa
lihat. Jadi kayak tadi tidak hanya tutup mulut, bahkan duduk di kursi gigi pun tidak mau. Ya sudah dipangku oleh ibunya pun atau bapaknya pun tetap tidak mau. Ya nangis, bahkan mungkin menangis yang sangat keras dan lain sebagainya. Nah, pada saat seperti itu maka Anda tidak kita sebagai operator jangan sampai memaksakan ya. Karena kalau kita paksakan akibatnya akan justru menambah trauma itu tadi. Nah, kecemasan yang parah ini juga bisa menyebabkan misdiagnosis ya. Karena orang yang cemas itu cenderung tidak bisa berpikir secara linier ya. Jadi apakah Anda ada rasa sakit ya datang, kemudian karena cemas kita akan menanyakan ini rasa sakitnya tajam atau tumpul gitu. Rasa sakit seperti apa yang dirasakan. Nah itu kalau orang dengan cemas itu udah pokoknya sakit, saya nggak peduli ini pokoknya rasa sakit, saya nggak tahu gimana identifikasinya gitu ya. Nah padahal informasi tentang rasa sakit itu sangat kita perlukan untuk menegakkan diagnosis. Ya, kalau sampai seperti itu kejadiannya maka kemungkinan untuk misdiagnosis atau kesalahan diagnosis itu sangat tinggi. Kemudian pasien dengan anxiety disorder akan merasa sesuatu yang buruk terjadi selama perawatan gigi, hanya datang ke dokter gigi keadaan sudah parah sehingga kesehatan rongga mulutnya buruk. Jadi pada pasien yang punya anxiety disorder biasanya kesehatan rongga mulutnya juga buruk. Jadi nah ini akan menambah permasalahan. Nah, ini kemudian ada bagaimana kita bisa mengidentifikasi dental anxiety-nya itu seperti apa dan bagaimana manajemennya. Jadi di sini ada algoritmanya. Yang pertama kita perlu melakukan assessment ya atau penilaian dari level of anxiety, presence of urgent treatment need ya. Jadi melakukan assessment atau penilaian berdasarkan tingkat dari kecemasannya. Nah, kalau kecemasan itu bisa dibagi menjadi low, moderate, and high, maka kalau kita lihat di yang low, tidak terlalu cemas, maka kalau dia memerlukan urgent treatment, ya, apakah no atau yes, ya, apakah memerlukan urgent treatment atau tidak, maka itu pendekatannya sama saja ya, rapport building, voice control, distraction, modeling, memory reconstruction, environmental change. Jadi di sini untuk yang low itu sifatnya adalah yang harus kita lakukan untuk manajemen dental anxiety adalah jangan sampai membuat suatu hal yang akan menimbulkan trauma ya, karena orang dengan low itu perlu dijaga ya, jadi seperti kalau kita melakukan pencegahan ya, apa yang harus dilakukan ya, jadi kita rapport building itu kita harus membangun kepercayaan dari pasien kepada kita ya supaya dia termaintain gitu ketidakcemasannya itu termaintain dengan baik. Voice control jangan sampai kita terlalu tidak terkendali nada suara maupun intonasi kita ya. Kemudian distraction tuh sering-sering membuat pengalihan dari pasien itu apakah memperhatikan peralatan kita atau memperhatikan instrumen lain yang itu bisa mendatangkan kecemasan. Nah, itu perlu kita lakukan. Jadi nanti kita akan bicarakan di belakang ya, apa setting ruangannya itu harus kita bikin yang nyaman, yang dia tidak merasa masuk seperti klinik yang akan menyakitkan. Nah, itu distraction. Kemudian modeling. Jadi kita perlu melakukan kalau di dalam anak-anak ada telsodu ya, atau kita mencontohkan ya, kalau kita mau mencabut gigi kemudian kita dengan menggunakan anestesi thermal atau kloretil itu kita cobakan, ini loh rasa dinginnya kayak gini. Nah itu. Kemudian memory reconstruction. Jadi kalau ada pengalaman sebelumnya yang itu menjadi bukan masalah untuk mereka dengan perawatan yang sudah kita lakukan, maka bisa kita ulang. Maksudnya
Ingat nggak dulu apa namanya waktu pernah dicabut gigi yang ini nggak sakit kan? Nah itu memory reconstruction. Kemudian environmental change, ya itu tadi lingkungan di sekitar ruang praktek kita juga perlu kita perhatikan untuk ada sedikit perubahan. Kalau ini pasien yang sudah 2-3 kali datang gitu, seumpamanya kita bisa mengubah suai ruang praktek kita untuk membuat suasana yang baru buat pasien-pasien yang pernah datang. Nah kalau level anxiety-nya masuk dalam moderate, ya, apakah kita perlu urgent treatment atau tidak, maka ini kita ask for low level plus provision of preparatory information. Jadi karena ini apa namanya perlu perhatian khusus juga karena kecemasannya tingkatnya moderat, maka kita perlu melakukan semua yang sudah ada pada ini ya, report building dan seterusnya ini ditambah dengan mencari informasi sebelum pasien itu datang. Beberapa informasi yang berkaitan dengan hal yang akan kita lakukan yang terkait dengan kecemasannya. Mungkin kesukaannya apa, ya kita siapkan hadiah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau pasiennya itu kecemasannya tinggi, kalau tidak perlu membutuhkan urgent treatment, ya perawatan giginya itu tidak terlalu urgent, maka kita bisa menunda ya perawatan untuk ada cognitive behavioral therapy. Jadi kita konsulkan pada psikolog atau mungkin psikiater ya, untuk mempunyai cognitive behavioral therapy atau terapi perilaku kecemasan. Tapi kalau kita memerlukan urgent treatment atau perawatan darurat itu kita perlukan, maka ini yang perlu kita perhatikan yaitu bisa menggunakan analgesi ya atau conscious sedation, penurunan nilai sakit dengan masih ada menjaga kesadaran tapi nilai amat sakitnya ditinggikan. Kemudian bisa juga yang paling ini dengan general anesthesia atau anestesi umum kalau memang itu diperlukan. Ya, bisa mulai dari analgesik, sedasi sampai general anestesi.